Meanwhile. Hai, kami di sini akan meliput salah satu usaha yang berada di Kecamatan Paguyangan yang bertempat di Desa Kedawu, Monotirta. Untuk nama tempatnya bernama Bumayu Aji Farm. Untuk lebih detailnya, mari kita cek yuk. Kuy. Di sini kami akan bertemu dengan pemilik Bumayu Aji Farm. Kuy. Nah, di sini kami sudah bertemu dengan pemilik Bumayu Aji Farm. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Mungkin sebelumnya kami dari Universitas Peradaban kedatangan kami ke sini mungkin ingin ngobrol-ngobrol atau lebih tahu tentang dari usaha Masnya. Boleh. Tapi mungkin untuk lebih dekatnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Raffi. Saya owner dari Bumayu Aji Farm di sini. Mungkin kalau mau tanya-tanya beliau lebih alangkah baiknya di sana. Later. Mas mau tanya dong, awal mulanya berdirinya Bumayu Aji Farm itu gimana ya? Awal mulanya itu semuanya tuh berawal dari hobi di tahun 2014. Nah, terus sebenarnya tuh nggak cuman kambing, ada hewan burung, ada ayam, ada ikan. Cuman yang difokuskan tuh sampai saat ini tuh kambing. Berarti udah cukup lama ya Mas? Iya. Terus juga dari kambing tuh mengapa memilih kambing, karena waktu kurbanan tuh selalu ikut andil gitu loh, ikut jualan kambing di Jakarta. Jadi punya inisiatif kayak bikin peternakan kambing lah nanti buat Stop. Iya buat stok kurban. Dulu di tahun 2014. Kalau konsepnya gimana ya Mas? Kalau Masnya kan tadi kan lebih fokusnya ke kambing nih. Nah itu kalau kayak konsep kayak memeliharanya itu gimana? Nah, seperti yang tadi saya katakan itu kan pengen kefokuskan kayak jualan kurban di tahun 2014, dan ternyata seiring berjalannya waktu terus juga kenal sama peternakan yang lain itu tahun 2018 diubah konsepnya. Pertamanya itu kan breeding itu kan kayak memperkembangbiakan gitu. Nah terus ya banyak. Terus juga fattening itu kan pengemukan. Nah lalu di tahun 2018 itu saya ubah konsepnya jadi breeding, fattening, dan milking itu susu. Jadi tahun 2014 tuh yang awalnya memelihara kambingnya cuma jantan, sekarang diubahnya ke betina untuk diproduksi susunya untuk dijual. Itu di tahun 2018. Moments later. Sebelumnya kan tadi Mbak Yunisa udah tanya-tanya tentang perjalanan atau awal dari usaha Mas Raffi ya. Saya lihat sih di sini kan banyak jenis-jenis kambing atau ya banyak kambing lah di sini. Mungkin dari jenisnya ada berapa sih di tempat usahanya Mas Raffi? Di sini ada jenis kambing kamen,
Sapera, Anglo, Ur, Alpin, tapi kebanyakan di sini kambingnya itu jenis Sanen dan Sapera. Jadi ada Sanen, Sapera. Itu ada perawatan khusus nggak sih untuk misalnya kayak jenis Sapera gimana, Sanen itu gimana? Di sini kan konsepnya kan kayak pemerahan kambing perah. Nah, itu kan kambing perah otomatis kita yang dicari itu susunya, kita peroleh susunya untuk dijual. Jadi untuk bagaimana itu susunya misalnya berkualitas dan katakanlah higienis lah, itu perawatannya tuh setiap bulan tuh harus dicukur. Kalau enggak minimal tuh dimandiin gitu. Untuk kambing yang dicukur tuh setiap dia habis lahiran gitu. Jadi kalau ketika kambing tersebut bunting terus melahirkan anak, nah itu induknya 1 minggu kemudian dicukur, biar tujuannya itu satu menjaga penyakit dari faktor luar dan faktor dalam juga. Nah, yang kedua itu buat susu itu tidak bau itu. Jadi itu setiap 5 bulan sekali itu dimandiin, dicukur gitu. Untuk pakan gimana mas? Ini kan ada spesifik khusus atau enggak sih untuk pakan? Kalau pakan itu di sini saya disamaratakan semuanya, tidak ada kayak ini untuk kambing ini pakannya ini. Cuman mungkin lebih ke kayak jatahnya gitu. Misalnya untuk kambing yang sedang bunting itu pakanannya di ekstra lebih banyakin gitu. Tapi untuk general keseluruhan itu enggak sama. Dan untuk pakannya itu di sini saya itu kayak nyari rumput dari alam, terus juga pakan beli. Pakan belinya itu silase yang mengandung serat, terus juga pakan konsentrat yaitu pakan protein. Meanwhile. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin tahu lah kayak jenis-jenisnya, kan tadi ada beberapa di tempat usaha Mas Raffi. Jenis yang Sapera atau Sanen itu spesifiknya gimana loh mas? Tadi kan dijelaskan ada beberapa jenis kambing di sini lah. Untuk misalnya lebih detail atau lebih tahu tentang misalnya kayak Sanen, Anglo atau Sapera itu ciri-cirinya gimana ya mas? Oh, untuk jenis kayak tadi pengen tahu tentang jenis kambingnya itu di sini ini ada jenis kambing yang namanya jenis kambing Anglo. Ini bukan kambing lokal, ini kambing dari luar. Yang ciri-cirinya itu yang warnanya hitam dengan corak putih, dan ada juga yang corak hitam tapi dominan coklat gitu. Tapi untuk rata-rata Anglo ini pasti warna hitam? Iya, rata-rata warna hitam untuk jenis Anglo. Untuk jenis Sanen mungkin lebih detailnya di sana ya, untuk biar luas jangkauannya kambing. Baik. Ya, di sini karena di sini kan jangkauannya lebih luas ya, maksudnya untuk dijelaskan lebih enak. Untuk jenis Sanen itu ciri-cirinya kambingnya itu kupingnya itu agak berdiri. Contohnya seperti ini satu. Ini juga Sanen, ini juga Sanen. Yang kupingnya itu agak jepiting ke atas gitu. Tapi untuk yang Sapera itu kupingnya cenderung menjorok ke bawah kayak itu. Ini sama ini nih. Ini Sapera. Ini Sapera. Nah, ini yang dua itu Sanen karena kupingnya itu kecil, jepiting ke atas. Isi ya? 3 hours later. Two hours later. Mas, awal mulanya Mas Raffi kan usahanya kambing kurban. Terus gimana sih ceritanya kok jadi kambing perah? Untuk ceritanya itu waktu di tahun 2018 itu pernah ikut seminar atau expo di Cilacap. Itu namanya expo itu namanya Silatnas. Itu silaturahmi para peternak nasional itu di Cilacap. Nah, lalu di sana tuh kebanyakan rata-rata peternakan di sana tuh konsepnya tuh pemerahan. Jadi waktu itu saya ingin kayak
gimana ya, kayak kalau rubah konsepnya dari kambing kurban tuh ke kambing perah gitu. Terus mulailah belajar gimana sih caranya merawat kambing perah, terus konsep kandangnya seperti apa gitu. Tentu saja kan dari kambing kurban sama ke kambing perah itu beda konsepnya. Kalau misalnya kambing kurban itu mereka biar kan kita jualnya itu kan kambing gemuk ya. Jadi kita itu waktu kambing kurban itu biar kambing tersebut tuh tidak terlalu banyak gerak. Jadi dia cuma makan, minum kayak gitu. Tapi kalau kambing perah itu malah beda konsepnya, malah terbalik. Terus cara proses pemerahannya kayak gimana sih Mas? Oh, boleh ke sini. Untuk kalau mau merah itu yang pertama siapkan air panas dulu. Buat apa ini Mas? Nah, tujuannya itu biar yang pertama buat kayak bersihin ambingnya dulu dari kotoran. Nah, dari area luarnya, terus juga buat kayak kan di dalam tuh pasti kan kayak susu itu kan tenang loh. Iya, Jadi kalau iya. air panas tuh kayak ya ngelenturin dulu lah gitu. Nah, jadi kalau mau perah bisa kayak ini. Nah, kayak gini. Nanti kalau orang yang mau belajar merah juga nggak gampang-gampang susah. Kalau yang udah biasa, ini tujuannya tuh kayak tangan jari antara jari jempol dan telunjuk itu buat ngunci area ambing atasnya. Nanti yang mainin itu jari tengah, manis dan kelingking. Jadi kayak gini. Mbak Ayu Bu, kalau mau nyoba silahkan. Tapi harus steril ya? Iya, ini cerita lanjut. A few moments later. Biasanya sehari berapa kali? Sehari itu saya merah 2 kali, pagi dan sore begitu. Nah, pokoknya tuh jangka waktunya itu kalau pagi misalnya merah jam 7, nanti sorenya juga sore atau malam itu merah jam 7. Jadi jangka waktunya 12 jam gitu. Biasanya dapat berapa liter Mas? Untuk satu kambingnya itu biasa memperoleh, kalau lagi masa produksi yang cepat gitu, yang banyak itu satu kambingnya itu sampai 2-3 liter. Tapi untuk sekarang ini produksinya lagi turun karena lagi semua tuh rata-rata kambing daripada bunting semua. Jadi cuman satu hari itu cuma dapat 1 liter gitu. Tapi kalau rata-rata itu sampai 2-3 liter per hari. Few inches later. Nah, kita tadi udah berbincang-bincang banyak nih sama Mas Raffi ya kan, dari awal bagaimana Bumi Ayu Aji Farm ini berdiri, terus bagaimana proses pemerahan, proses lain-lainnya, terus ada banyak jenis-jenis, tidak hanya satu jenis kambing ya kan. Nah, untuk strategi kedepannya itu seperti apa Mas Raffi? Apakah Mas Raffi bermimpi ingin memperluas peternakannya, memperbesar atau gimana kira-kira? Kalau strategi kayak ingin memperluas peternakannya sih itu pasti ya, semua orang juga pengennya kan berkembang gitu. Nggak mungkin kayak kalau misalnya udah buka ini masa maunya malah nge-stuck di situ aja ya. Pasti kan pengen luas lah intinya. Kalau impian itu tuh pasti ada, cuman untuk saat ini dari dulu kan waktu dulu kan saya tuh konsepnya kan produk populasi banyak, produksi juga banyak gitu. Tapi ternyata setelah saya analisis itu nggak seperti itu. Malah bahkan sekarang aja itu populasi sekarang cuma 17 ekor. Dulu itu sampai 60 ekor. Nah, tapi kalau dihitung-hitung ini populasi 17 ekor ini sama halnya dengan populasi 60 ekor tersebut kayak gitu. Jadi saya itu sekarang konsepnya populasi sedikit tapi produksinya itu hampir menyetarai kayak populasi sampai 60 ekor tersebut. Jadi dalam arti lain Mas Raffi lebih ingin memfokuskan kualitas dari kambingnya daripada kambingnya kuantitasnya banyak nih tapi hasilnya sedikit. Iya sedikit. Karena kan yang pasti kan kalau misalnya ya kambing banyak itu kan dari segi
biaya operasional atau apapun itu kan pasti kan juga banyak. Tapi setelah biaya operasional kita tinggi karena populasinya itu banyak juga, tapi hasil yang kita dapat tuh cuman segitu gitu loh. Nah, mending kita kayak miara kambing cuma 17 ekor dengan biaya operasional yang mungkin lebih minim tapi hasilnya itu lebih banyak gitu. Jadi saya untuk saat ini fokusnya untuk ke situ dulu. Tapi untuk kalau misalnya mungkin ingin menambah populasi ya pasti pengen kayak lebih luas gitu. Cuman untuk saat ini mungkin segitu dulu gitu. Fokus yang ada dulu dengan kualitas yang lebih bagus. Oke, baik Mas Raffi, tadi kan berbicara tentang biaya operasional, berbicara tentang pasti ada pengeluaran pemasukan gitu ya. Nah ini kan untuk berbicara dengan susu perah. Nah ini untuk omset dari susu perah itu berapa untuk 1 bulan aja deh? Oke, untuk biaya harga susu kambingnya itu di sini ada 2 Mas. Yang pertama tuh ada harga eceran yang saya hargai itu 1 liternya itu 35.000. Tapi untuk harga reseller itu harganya itu 25.000 per liter. Ada juga harga yang ke pabrik kayak gitu. Harga pabrik itu lebih murah. Cuman sekitar di atas 18.000 per liternya. Tapi kalau ke pabrik itu katakanlah sekali kirim tuh lebih dari 100 liter gitu. Ya anggap aja 1 bulan itu saya kirim ke pabrik itu 100 liter gitu. Kalau harganya 18.000 per liter berarti kan 1.800.000 gitu. Itu kayak omset pendapatan susu per bulan. Tapi kalau misalnya kita jualan eceran itu lebih tinggi. Tapi kan nggak mungkin juga setiap hari itu eceran kayak sampai bisa jual sampai 100 liter gitu. Jadi untuk pendapatan kayak spesifikasinya per bulannya tuh ya di angka 1.800.000 sampai 2 juta. Ya, terus harapan ke depannya nih biar Mas Raffi juga tetap semangat dan memotivasi teman-teman yang seusia sama Mas Raffi itu seperti apa? Kayak motivasi atau mungkin atau gimana ya? Harapannya dulu deh, harapan dari Mas Raffi itu apa harapannya? Harapan saya sih untuk para kayak generasi kita itu kayak yang penting itu jangan minder apapun pekerjaannya, apapun kayak yang mau ditekuninya itu yang penting itu jangan minder, jangan beranggapan kayak misalnya kayak saya nih miara kambing kan identik dengan kayak bau lah kayak gitu, dengan kotor kayak gitu. Tapi jangan anggap seperti itu. Mungkin di luar sana kayak pekerja kantoran kayak yang bersih itu belum tentu mencapai kayak apa yang mereka inginkan gitu. Apalagi kalau saya sendiri kan bekerja kayak sesuai dengan passion gitu. Passion saya suka kambing, suka hewan gitu. Apalagi bisa tersalurkan kayak dibikin kayak peternakan ini. Jadi kalau misalnya kayak harapannya untuk generasi yang sama Gen Z gitu, jangan minder, jangan pernah kayak malu bahwa menekuni apalagi sesuai fashionnya itu jangan malu. Kalau melihat kayak potensinya, ini ada potensi lebih tinggi nih, ya lakuin aja gitu. Jangan kayak anggapanlah omongan yang di luar sana kayak apa sih cuma peternakan kambing, apa sih cuma merah kambing, itu jangan. Tapi kalau dilihat dari hasilnya bahkan bisa melebihi mungkin yang pekerja kantoran gitu. Nah kita dapat kesimpulan banyak nih dari perjalanan awal Bumiayu Aji Farm, bagaimana proses peternakannya, bagaimana harapan kedepannya. Ini juga pesan buat kita semua para pemuda Indonesia khususnya, kita harus tetap semangat untuk masa depan kita. Kita harus cintai fashion kita, jangan malu, jangan gengsi. Itu pesan khusus dari owner Bumiayu Aji Farm, Mas Raffi. Saya dan teman-teman saya sangat berterima kasih banget nih sama Mas Raffi udah menyempatkan waktunya, udah menyempatkan ilmunya, berbagi ilmunya bersama kita semua. Nah, oke teman-teman, mungkin bincang-bincang kita hanya sampai di detik ini saja, tapi tunggu konten-konten kita selanjutnya.
masih banyak perjalanan di luar sana dan masih banyak orang-orang yang bakal menginspirasi kehidupan kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.